Pemirsa, pandemi COVID-19 secara global masih terus menunjukkan angka peningkatan kasus positif. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah himbauan sampai dengan kebijakan seperti PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, larangan mudik, sampai dengan upaya percepatan dan perluasan pemeriksaan COVID-19. Namun tentunya upaya untuk memerangi pandemi ini atau pekerjaan ini tidak hanya bisa ditangani oleh pemerintah saja, namun juga membutuhkan berbagai elemen masyarakat. Dan dalam hal ini Badan Intelijen Negara juga bersumbangsi untuk membela negara dalam kasus pandemi ini. Seperti apa langkah-langkah strategis yang diambil oleh BIN dalam menghadapi pandemi ini di Indonesia? Kita siang ini akan membahasnya bersama dengan Deputi Kominfo Badan Intelijen Negara, Bapak Wawan Hari Purwanto. Selamat siang, Pak Wawan. Ya. Terima kasih sudah hadir di Metro TV, Pak. Sama-sama, Mas. Dan kami juga terhubung lewat sambungan Skype dengan Kepala Lembaga Biomolekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Selamat siang, Prof. Amin. Selamat siang Pak Wawan. Selamat siang, Prof. Baik, mungkin pertama saya mau ke Pak Wawan dulu. Pak, kalau kita lihat ini Indonesia sudah menghadapi kurang lebih 2 bulan lebih pandemi COVID-19 dan di Jakarta sendiri kita lihat sudah PSBB berjalan 3 minggu, masuk ke minggu ketiga. Evaluasi dari BIN sendiri, bagaimana melihat masyarakat, apakah sudah cukup patuh dengan PSBB atau sebaliknya? Memang banyak yang patuh, tapi ada juga yang masih bandel. Nah, oleh karenanya bagi yang patuh kita ucapkan selamat dan mudah-mudahan ini kita bisa cepat selesai. Bagi yang masih bandel, tolong untuk kita sama-sama bareng. Sebab ini tidak bisa tanpa bergotong royong. Jadi kesadaran bersama dengan berbagai kesadaran. Tentu kita ingin semuanya ini berpartisipasi, peran peserta masyarakat. Karena tidak bisa semua bergantung pada pemerintah saja. Jadi semua elemen, ormas, OKP, kemudian juga tokoh masyarakat, tokoh agama terlibat di sini. Oleh karenanya pelanggaran demi pelanggaran tentu ada sanksinya. Dan mulai dari teguran dengan akhirnya juga ada, karena melawan petugas ada sanksi pidananya. Kemudian juga ada denda di situ, nah, tergantung mana yang akan diterapkan. Inilah sebabnya maka untuk menghindari hal seperti itu, mari kita ikuti protokol kesehatan, kita ikuti anjuran-anjuran dari pemerintah maupun punggawa kesehatan. Bareng-bareng kita lakukan dan juga kita disiplin lah. Karena kunci utama dari lepasnya kita dari wabah seperti ini di sejumlah negara yang berhasil mengatasinya itu karena kuncinya adalah disiplin. Nah, oleh karenanya saatnya kita bela negara. Bela negara tidak mesti harus angkat senjata, tapi di saat negara seperti ini, mari kita bareng-bareng. Dan kita memang sadari bahwa ada saudara kita yang secara ekonomi memang banyak bergantung terhadap karena sehari-hari dia bergerak kemudian baru dapat. JPS kita dorong untuk juga bisa segera tepat sasaran, tepat by name, by address, meskipun juga ada oknum yang kebetulan harus ditertibkan. Dan ini terus ya dilakukan upaya-upaya penertiban bagi yang data-data yang tidak tepat, data yang sudah meninggal ternyata juga dapat, atau yang tidak layak dapat malah dapat, yang seharusnya dapat tidak. Ini semua akan dilakukan penyisiran ya. Kita mesti lakukan evaluasi dengan sebaik-baiknya, tapi tidak perlu lantas menimbulkan gejolak-gejolak yang lantas nanti menimbulkan anarkisme. Saya kira semua kita lakukan secara dewasa. Saya lihat dermawan banyak ini yang sudah bergerak di masyarakat, di samping bantuan-bantuan sosial dari pemerintah juga. Mereka bareng-bareng, apalagi di era di mana kita sekarang Ramadan dan nanti Idul Fitri biasanya makin kencang mereka, jiwa-jiwa sosial ini akan muncul. Untuk menjaga agar situasinya makin kondusif begitu, Pak. Tapi kalau kita kembali lagi ke PSBB-nya sendiri, banyak yang kemudian tadi seperti Bapak bilang, masih banyak juga yang tidak patuh, masih juga yang dalam tanda kutip cuek atau acuh begitu, Pak. Apa yang kemudian membuat masyarakat ini terlihat acuh, Pak? Apakah memang PSBB ini semacam tidak punya taring padahal sudah ada payung hukumnya? Bagi mereka yang kebetulan tidak patuh ya, ada alasan tersendiri ya mereka. Ada yang karena tidak makan, artinya kalau tidak bergerak, tidak makan, sehingga dia terpaksa bergerak. Untuk hal-hal seperti ini tetap kita usahakan upaya pendekatan supaya dia tetap dapat bantuan sosial. Begitu juga yang di PHK.
ada juga yang dirumahkan. Seperti ini kita dorong tetap untuk diutamakan dapat bantuan-bantuan sosial. Tapi bagi mereka yang ada yang kriminal, ada yang menggunakan cara-cara yang tidak lazim dan bahkan meresahkan, ya tentu ada tindakan-tindakan lain. Melawan petugas itu sesuatu yang dilarang di sini ya, dan juga beberapa sudah dilakukan tindakan hukum karena tidak menyangkut pidana. Bagi mereka yang gerai-gerainya tetap buka dalam situasi yang tempat berkerumunnya juga masyarakat, tidak menimbulkan social distancing maupun physical distancing, ada juga yang disemprot dengan disinfektan. Bahkan ada yang disegel juga tadi di beberapa wilayah. Jadi penegakan disiplin tetap ada, dan memang ada juga yang petugas yang masih terlalu menimbang rasa mungkin karena situasinya puasa mungkin dia rasa. Tapi ada saatnya nanti setelah peringatan itu cukup, maka akhirnya juga ada sanksi yang dilakukan secara tegas. Ini demi untuk supaya di PSBB tidak menjadi macan ompong. Ya, dan diharapkan agar tidak diperpanjang lagi begitu ya Pak, masa PSBB kita. Kan makin baik. Makin cepat recovery. Nah, kalau nggak recovery nanti ada gelombang kedua malah pusing, makin panjang. Itu yang tidak diharapkan ya Pak ya. Baik, saya mau ke Prof. Amin. Prof, kalau tadi membahas PSBB, kalau dari sudut pandang Prof. Amin sendiri, apakah dengan pelaksanaan kebijakan PSBB ini sendiri efektif untuk at least mengurangi angka positif corona di Indonesia, Prof? Ya, sebetulnya PSBB ini tujuannya sangat baik, karena prinsip dari pengendalian pergerakan virus ini adalah satu physical distancing, karena kita tahu bahwa virus ini kan ditularkan melalui droplet, dan sebagian besar itu droplet itu akan jatuh di jarak 2 meter. Jadi kalau orang dan orang lain itu bisa menjaga jarak lebih dari 2 meter, itu diharapkan tentu tidak ada kontak langsung, artinya tidak ada droplet yang langsung jatuh di wajah orang lain. Nah, itu yang intinya. Yang kedua tentu kita harus mengenakan masker, kemudian juga rajin cuci tangan. Ya, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi intinya kalau kita bisa tetap menjaga physical distancing, itu bisa memperpendek pandemi ini karena bisa menghentikan penularan. Satu lagi adalah membatasi traveling, karena kita tahu bahwa virus ini tidak berterbangan sendiri, tidak bepergian sendiri dari satu kota ke kota. Mereka hanya pindah kalau dibawa oleh manusia. Nah, jadi kalau kita bisa mematuhi himbauan untuk tidak bepergian dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu kota ke kota lain, maka kita juga tidak memfasilitasi virus itu untuk bergerak. Ya, jadi kombinasi dua itu ditambah satu lagi, kita harus cepat mendeteksi mereka yang positif dan langsung dilakukan karantina. Jadi intinya adalah membatasi ruang gerak si virus tadi. Nah, itu tadi saya setuju dengan Pak Wawan bahwa ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, karena justru yang liquid, artinya yang bergerak banyak itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat itu harus diberi pemahaman yang lengkap, dan kemudian diminta untuk berpartisipasi secara sadar, secara sukarela. Jadi tidak lagi diperlukan ada tindakan kekerasan dan sebagainya kalau masyarakat sudah bisa mematuhi. Ya, kita mesti mengakui ya, sampai saat ini betul kata Pak Wawan bahwa banyak yang sudah menyadari, sudah patuh, tapi juga tidak sedikit yang masih tanda petik membandel, atau orang Jakarta bilang masih usahe gitu ya. Ya, kalau bisa masih bisa berdagang, masih bisa ke sana kemari. Itu yang harus kita beri kesadaran.
Oke, memang kedisiplinan di masyarakat ini sangat diperlukan dan terlihat bahwa social distancing atau PSBB ini menjadi majority choice juga yang digunakan oleh beberapa negara untuk mengatasi pandemi ini. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian atau yang menjadi harapan bersama adalah ketika kita membahas terkait dengan vaksin dari antivirus ini sendiri. Kapan sebenarnya vaksin ini akan segera bisa digunakan atau diakses oleh masyarakat dan kemudian bisa mengatasi pandemi ini? Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami. Saya mau kembali lagi ke Prof. Amin. Prof, terpotong tadi di segmen sebelumnya saya bertanya terkait dengan vaksin. Kita melihat nampaknya hampir di semua portal berita, baik di televisi, kemudian online, di radio, semua memberitakan bahwa sudah banyak saintis di luar sana yang kemudian berupaya untuk mencoba menemukan vaksin. Seperti kalau misalnya kita lihat di Inggris ada peneliti dari Oxford, kemudian di Amerika sudah menggandeng 3 perusahaan farmasi raksasa di sana untuk kemudian bisa menemukan vaksin. Bagaimana dengan Indonesia? Risetnya sejauh ini perkembangannya seperti apa, terutama dari LBM Eijkman sendiri? Baik, saat ini kami sudah mulai melakukan penelitian pengembangan vaksin dan ini juga terbantukan dengan kami sudah mendapatkan whole genome sequence dari beberapa virus yang beredar di Indonesia. Jadi intinya adalah kami ingin membuat vaksin yang memang sesuai dengan virus yang beredar di Indonesia, jadi spesifik untuk Indonesia. Dan strategi yang kami lakukan saat ini adalah untuk mengidentifikasi satu bagian dari virus yang paling sesuai untuk vaksin, artinya memenuhi kriteria. Satu, dia bisa merangsang respon imun, dan yang kedua, antibodi yang dibentuk itu bisa protektif, artinya bisa melindungi orang-orang itu dari serangan virus. Nah, saat ini kami memang masih dalam fase yang sangat awal dalam menyiapkan suatu protein rekombinan yang akan dijadikan calon vaksin. Dan nanti kalau itu sudah berhasil, kita akan ujikan di hewan coba yang kecil maupun yang besar. Kalau berhasil, baru nanti kita akan serahkan ke industri untuk diformulasi agar bisa dilakukan uji klinik. Ya, kita cuma punya waktu kurang dari 12 bulan, tapi harus dilanjutkan dengan satu uji klinik untuk memastikan manfaat dan juga tidak adanya efek samping. Oke, Prof, sedikit. Apakah ada target khusus kira-kira berapa lama vaksin ini akan bisa keluar begitu kalau target dari Eijkman sendiri? Karena kalau kita melihat berita-berita di luar sana banyak yang bilang untuk satu vaksin sendiri bisa memakan waktu 12 sampai 18 bulan. Kalau jalur normal untuk mengembang satu vaksin itu bisa lebih dari 5 tahun. Tapi untuk suasana pandemi COVID ini WHO bahkan memprediksi sekitar 18 bulan. Bahkan baru-baru ini WHO menyatakan vaksin baru akan tersedia akhir tahun 2021. Ya, walaupun sekarang banyak calon-calon yang sudah mulai dilakukan uji klinik, tapi sampai saat ini belum ada yang firm menjanjikan akan selesai dalam waktu 3-4 bulan. Jadi kita masih harus menunggu. Ya. Baik, terima kasih Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biomolekuler Eijkman sudah bergabung bersama kami. Dan saya mau kembali lagi ke Pak Wawan. Pak, terakhir Pak, menutup pembicaraan kita kali ini. Sebenarnya tadi sudah dibahas PSBB, kemudian rencana untuk vaksinnya ini sendiri akan keluar mungkin 1-2 tahun ke depan. Himbauan apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan pelaksanaan PSBB ini agar kemudian kasus atau pandemi ini bisa segera teratasi di Indonesia, Pak? Ya, ikuti anjuran dari semua pakar termasuk pernyataan Prof. Amin tadi. Dan Badan Intelijen Negara terus bergerak
membantu semua elemen yang ada. Kita kerjasama kemarin juga menyerahkan peralatan-peralatan juga untuk penelitian di UNER, Universitas Airlangga, kemudian di UGM juga, UI, kemudian Rumah Sakit Persahabatan juga Laboratory Eijkman ya, serta juga rumah sakit rujukan kita juga kerjasama, dan kita punya lab keliling ya yang mobile gitu untuk melakukan rapid test dan tes PCR di tempat, dan kita lakukan tindak lanjuti kemarin juga di MRT di Duku Atas, kemudian juga di Blok M serta wilayah-wilayah lain. Kita bergerak bekerja sama dengan seluruh elemen yang ada di berbagai wilayah pandemi di Indonesia. Dan kita ingin masyarakat bareng-bareng lah. Himbauan dari protokol kesehatan tetap jaga, karena intinya itu kita tidak bisa sendiri. Baik. Gotong royong lebih diutamakan, dan kita lebih mengedepankan tidak egois lah. Tapi bagaimana ini semua bisa teratasi secara bersama. Disiplin untuk kemudian bisa menyelamatkan bangsa. Terima kasih Deputi Kominfo Badan Intelijen Negara Bapak Wawan Hari Purwanto sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam Newsline Plus kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Namun jangan kemana-mana, saat lagi Metro Hari Ini akan hadir sesaat lagi. Metro TV, knowledge to elevate.